Selamat siang Gus. Barangkali ini pesan saya untuk teman-teman nanti di acara pertemuan terkait menyikapi putusan SK Budi Harjo yang sudah divonis 2 tahun. Barangkali saya tidak bisa hadir karena saya masih suasana berkabung. Gus dan teman-teman dan juga Bang Budi Jarot, saya mau kasih masukan. Barangkali kalau kita melihat proses persidangan itu ada sesuatu yang kadang-kadang kita nggak paham, kita nggak mengerti, ya, kita juga tidak memahami secara baik persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses peradilan. Karena saya dengar berkaitan dengan perkara rekan kita Pak SK Budi Harjo, kalau nggak salah pelapor itu tidak hadir, namun tetap diterima sebagai saksi pelapor di dalam perkara tersebut. Nah, ini kita kadang-kadang ya seperti kita tidak ngerti kenapa gitu. Padahal itu kan nggak boleh. Yang namanya saksi pelapor itu harus dihadirkan di dalam persidangan. Teman-teman, ini ada metode baru yang dilakukan oleh penyidik, ya, terutama berkaitan dengan masalah BAP. Kenapa seperti itu? Tanpa kita sadari, BAP yang dibuat, ya, apabila itu tidak menguntungkan dihadirkan di dalam persidangan, ya, atau ada alasan-alasan lain, maka penyidik sejak awal telah menyumpah saksi, baik apakah itu saksi pelapor, saksi-saksi yang berkaitan dengan dikatakan sebagai saksi fakta, itu sudah disumpah, ya, disumpah di depan penyidik. Itu ada berita acara penyumpahannya. Nah, tentunya kalau kita melihat persoalan ini memang tidak dilarang dalam kaitan itu. Tetapi sebetulnya semangat awal dari penyumpahan yang dilakukan penyidik itu terkait dengan saksi yang sulit nantinya kalau kalau dilakukan pemeriksaan di persidangan itu bisa dihadirkan. Maka dilakukan penyumpahan. Tetapi akhir-akhir ini saya juga menemukan data, menemukan fakta. Hampir semua saksi itu dilakukan penyumpahan. Dan kemudian apa yang terjadi di persidangan, mereka itu tidak dihadirkan karena mereka sudah disumpah katanya. Dan kemudian sumpah-sumpah yang dilakukan di depan penyidik, ya, itu dianggap sah sebagai alat bukti. Mari kita lihat dalam pasal 185 berkaitan dengan keterangan saksi. Keterangan saksi itu, ya, bisa dikatakan sebagai alat bukti apabila dilakukan di hadapan pengadilan. Kenapa seperti ini? Karena saksi itu disumpahnya di pengadilan. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu ini harus betul-betul kita sikapi. Kita harus bagaimana ini mereformasi lembaga kepolisian, terutama di dalam bidang penyidikan. Ini nggak boleh dilakukan seperti ini. Karena kenapa? Ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi apa yang sudah disumpah ya sudah, ya, diakui, ya, atau dibenarkan di dalam proses persidangan sebagai alat bukti. Nah, ini kan kacau begini. Karena tadi dalam pasal 185 itu jelas sekali. Saksi itu sah sebagai alat bukti apabila dilakukan, ya, keterangannya di depan pengadilan. Nah, sekarang menjadi persoalan kalau seandainya ini seperti ini. Jadi jujur aja, ya, langkah-langkah penegakan hukum itu mengalami kemunduran kalau saya lihat seperti ini. Karena kenapa? Orang yang mungkin, maaf, ya, saya tidak mengkaitkan dalam kaitan perkara ini, ya. Perkara yang lain lah, katakanlah. Bisa saja alat bukti yang digunakan itu alat bukti yang nggak benar misalnya. Atau keterangan-keterangan yang disampaikan itu keterangan-keterangan yang tidak benar. Mereka bebas loh dari sumpah palsu atau keterangan-keterangan palsu yang mempunyai akibat hukum. Nah, ini kan berbahaya, ya. Jadi kalau seandainya misalnya dalam pertemuan ini, tolong ada gerakan dari kita, ya, kita meminta kepada penyidik di seluruh Indonesia, tidak semua, ya, yang namanya saksi itu harus disumpah di depan penyidik.
atau dilakukan di penyidik. Dan tentunya ini juga bukannya saksi yang melihat, ya, menyaksikan dan mendengar persoalan kasus pidana yang terjadi, tapi juga berkaitan dengan ahli. Itu juga sama dilakukan di depan penyidik, dilakukan penyumpahan. Dan tentunya kalau seperti ini, kesempatan kita untuk menggali persoalan-persoalan hukum sudah habis, sudah nggak bisa lagi. Karena udah disumpah, nggak bisa hadir dan sebagainya. Ini persoalan hukum yang terjadi. Jadi ini kira-kira masukan teman-teman, ya, barangkali masukan saya ini bisa berguna, ya, bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan gerakan penegakan hukum, ya, dalam reformasi penegakan hukum ini bisa terjadi. Terima kasih, salam semua, salam perjuangan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam penegakan hukum. Terima kasih. Tersangkakan atas tanah yang saya beli, 5 kontainer saya dicuri di atas tanah, saya dipukul, kemudian saya dikriminalisasi dengan jadi tersangka bersama dengan istri saya siap adu data kapan saja dimanapun, asal jangan di penyidik Polda. Apa ada tujuan lainnya Pak? Bapak kan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Betul sekali. Jadi dengan data yang valid saja bisa dikriminalisasi oleh penyidik, oknum penyidik. Dengan saya jadi tersangka menyebabkan nanti seluruh korban di Indonesia akan turun. Tapi semangat, ya, tapi kami tetap semangat. Menteri BPN yang sekarang adalah mantan Panglima TNI, Pak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI. Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat, apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Salam juang relawan Jokowi.